Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngesti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan Prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dualisme masyarakat. J.H. Boyke, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teorinya tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang, yang terutama didasarkan pada hasil kajiannya terhadap perekonomian Indonesia. Makna Dr. Boyke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi, masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara ketiga ciri disebut sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apabila di dalamnya hanya terdapat satu sistem sosial yang berlaku. Tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus 2 sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti ini disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Boyke menggunakan istilah seperti itu ditandai oleh adanya sistem barat, impor yang lebih maju, dan sistem pertanian prakapitalisme pribumi. Yang pertama ada di bawah pengaruh dan pengawasan Barat dengan mempergunakan teknik maju dan standar kehidupannya yang rata-rata sudah tinggi. Yang kedua adalah asli dengan teknik, kesejahteraan sosial dan ekonomi yang rendah. Boyke menyebut dualisme sosial dan mendefinisikannya sebagai perbenturan antara sistem sosial impor dengan sistem sosial dengan gaya yang berbeda. Kebanyakan sistem yang diimpor adalah kapitalisme penuh, tetapi mungkin juga sosialisme atau komunisme, atau campuran dari keduanya. Ciri-ciri masyarakat dualistik Boyke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk mengembangkan dan menjelaskan interaksi ekonomi 2 sistem sosial yang berbenturan, yang ia sebut dengan ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Ia mendasarkan teorinya pada pengalaman Indonesia. Ada 2 ciri absolut sektor timur perekonomian dualistik yang membedakannya, dan masyarakat timur, kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas. Orang merasa puas jika kebutuhan-kebutuhan mendesak mereka terpenuhi. Industri pribumi hampir tidak mempunyai organisasi, tanpa modal, secara teknis tidak berdaya dan tidak mengenal pasar. Rakyat lebih gemar pada kegiatan spekulatif ketimbang pada usaha yang memberikan laba secara teratur. Tidak dapat diterapkannya teori ekonomi barat. Ciri-ciri khas masyarakat timur telah membuat teori ekonomi barat sama sekali tidak dapat diterapkan pada ekonomi terbelakang. Karena ekonomi timur mempunyai ciri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian prakapitalistik mereka dengan mengikuti garis barat akan tidak hanya gagal tetapi mungkin juga menyebabkan kemunduran. Boyke menunjukkan 5 jenis pengangguran di negara terbelakang. Musiman, tidak tetap, pengangguran pekerja tetap, dan pengangguran pegawai negeri. Yang terakhir, pengangguran orang-orang Indo. Penilaian kritis. Teori Boyke mengenai pembangunan dualistik sangat dikencam Profesor Benjamin Higgins atas dasar berikut. Yang pertama, keinginan tidak terbatas. Yang kedua, buruh lepas bukan tidak terorganisasi. Yang ketiga, buruh timur bukan tidak mobil. Yang keempat, tidak khas ekonomi terbelakang. Yang kelima, tidak diterapkan pada masyarakat barat.
Yang keenam, bukan suatu teori tetapi deskripsi. Yang ketujuh, peralatan teori ekonomi barat dipakai di masyarakat timur. Yang terakhir, tidak memberikan pemecahan terhadap masa pengangguran. Berikutnya, dualisme teknologi. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosialnya, Boyke Profesor Hingis membangun teori dualisme teknologi. Dualisme teknologi berarti penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Adanya dualisme seperti itu memperberat masalah pengangguran teknologis atau pengangguran struktural dan pengangguran tersembunyi di sektor perdesaan. Negara terbelakang sebenarnya ditandai oleh ketidakseimbangan struktural atau tingkat faktor. Ketidakseimbangan pada tingkat faktor itu mungkin timbul karena suatu faktor menerima berbagai hasil di dalam berbagai penggunaannya, atau karena hubungan harga antar faktor tidak sesuai dengan faktor yang ada. Hingis membangun teorinya di sekitar dua faktor produksi dan dua sektor dengan kekayaan faktor dan fungsi produksinya. Dari kedua sektor tersebut, sektor industri bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, ladang minyak, kilang minyak, atau industri skala besar. Situasi ini menjadi semakin buruk dengan dipertahankannya tingkat upah lebih tinggi oleh kegiatan serikat buruh atau oleh kebijaksanaannya pemerintah, karena tingkat upah industri yang tinggi dibanding produktivitas akan merangsang para pengusaha untuk memperkenalkan teknik yang menghemat buruh dan dengan demikian mengurangi lebih lanjut kapasitas sektor industri dan menyerap buruh surplus. Selanjutnya, penilaian kritis. Yang pertama, koefisien tidak tetap di sektor industri, sementara produksi di sektor perdesaan berlangsung dengan koefisien teknik variabel. Sebaliknya, cukup menyasingkan apakah produksi di sektor industri benar-benar dilakukan dengan koefisien tetap. Yang kedua, harga faktor tidak tergantung pada kekayaan faktor. Teori ini menunjukkan mengapa kekayaan faktor dan berbedanya fungsi produksi menyebabkan kenaikan pengangguran tersembunyi di sektor perdesaan. Yang ketiga yaitu mengabaikan faktor kelembagaan. Lebih dari itu, ada beberapa faktor kelembagaan dan kejiwaan yang juga mempengaruhi proporsi faktor, namun diabaikan oleh Hingis. Yang keempat yaitu mengabaikan penggunaan teknik penyerap buruh. Yang kelima, besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Hanya itu hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.